Hai Sobat Otomotif, kembali lagi di video Ekolubrikan. Kali ini saya mau membahas tentang bagaimana sih cara melihat oli mesin yang baik itu. Di video sebelumnya kita sudah belajar banyak mengenai base oil. Nah tapi mungkin rata-rata banyak orang itu ini olinya jelek, ini olinya bagus, tapi nggak tahu dilihat dari mana bagus jeleknya itu. Nah santai aja, kali ini kita bikin video ilustrasi yang memudahkan kalian memahami. Mari cekidot. Oke, sekarang di sini aku punya 3 botol sampel oli. Kalian bisa lihat sendiri ya, dari warnanya ini sudah jelas beda. Nah, kita bahas satu-satu ya. Oli yang paling pertama, ini warnanya kayak gini. Nih bisa lihat sendiri, ini gelap. Yang kedua, lebih agak bening tapi dia coklat. Yang paling terakhir ini yang paling bening. Nah, sudah pasti kelihatan ini yang paling bagus ya. Semua oli mesin itu pada dasarnya sama. Kalau bau ya dibilang bau pasti bau. Namanya oli mesin. Orang itu kadang cium-cium kayak mau minum botol wine aja dia kira. Baunya kuat sekali. Lah mana bau semua gini olimu? Bukan seperti itu caranya. Semua oli mesin itu ya bau. Tadi kan saya sudah bilang. Kecuali baunya sangat menyengat seperti bau terbakar. Itu oli recycle, namanya oli daur ulang. Ciri-ciri utamanya itu hitam ya. Yang kedua ya baunya menyengat itu tadi seperti bau terbakar. Tapi kalau di mana-mana namanya oli mesin ya pasti bau semua. Tinggal seberapa kuat baunya itu. Namanya mesin ya baunya ya mesin. Nah terus gimana cara bedainnya? Kamu memang bisa kasih tahu. Gampang, nih tak tunjukin. Cara yang pertama. Kalau secara warna nggak usah ditanya lagi. Ya kalau semakin gelap ya kualitasnya semakin low grade. Kalau semakin bening yang seperti ini ya berarti sudah high grade. Gitu aja, simple. Bukan berarti tapi kalau yang warna hitam itu olinya jelek. Enggak, cuman low grade aja. Ya karena memang murah. Kalau orang minta murah ya seperti ini olinya. Kalau yang masih standar, agak di tengah-tengah, nih warnanya agak coklat gini, ini masih oke. Memang dia nggak sebening yang ini, tapi ini masih standar. Nah sekarang kalau ditanya, kenapa kok bisa gelap kalau ori yang low grade? Ya tergantung ya. Bahannya oli itu sebenarnya pada dasarnya simple. 80% itu tergantung dari base oil. Sisanya 20% itu aditifnya. Nah sekarang kalau olinya gelap seperti ini, itu berarti ya bisa jadi olinya recycling, oli daur ulang. Kalau dimana-mana bahan dasar base oilnya sama, setiap pabrikasi, ya pasti jatuhnya ujung-ujungnya sama. Hanya yang tinggal membedakan bumbu-bumbu aditifnya itu aja. Pasti warnanya juga sama kalau memilih kualitas base oil yang bagus. Oh gitu. Terus yang kedua itu berarti yang bau itu tadi. Betul sekali, baunya itu tadi. Tapi semua oli mesin itu pada dasarnya pasti ada baunya. Nggak mungkin nggak ada baunya. Wong namanya oli mesin. Tinggal kuat nggak baunya itu seberapa kuat. Nah terus cara yang ketiga apa dong? Yang ketiga, kalau dikocok jangan sampai banyak busanya. Nih, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini harusnya. Kalau yang berbusanya itu foamingnya banyak, itu berarti nggak baik olinya. Oh ya, baru ngerti aku sekarang. Terus ada lagi nggak? Ada. Kalau kamu mau tahu cara membedakannya lagi, kita bisa taruh 2 botol sampel oli. Oli yang bagus sama oli yang jelek. Nah, kita taruh aja di kulkas, kita diamkan. Kalau olinya yang jelek itu, dia pasti beku. Kenapa? Karena dia ada kandungan minyak kelapa sawitnya. Nah, itu oli dibuat-buat itu sama orang. Nah, terus kadang ada orang yang selalu bilang, kalau SAE-nya makin tambah, itu harusnya makin kental loh bro. Tapi kadang itu ada yang olinya bening, tapi kok waktu kita coba gini, malah kalah kental sama yang agak gelap.
Betul bro, tapi semua itu kalau di pabrikasi sudah disesuaikan formulasinya. Jadi mereka nggak mungkin ngawur kalau produksi oli itu. Tapi kenapa kadang kita bisa bilang seperti itu? Karena kita hanya mengetes secara membalikan botol seperti ini. Nah sebenarnya kita baru tahu kalau kita uji coba langsung di mesin. Karena kan derajatnya mesin itu panas. Kita baru bisa tahu tingkat kekentalannya di situ. Oh gitu ya. Oke deh, makasih bro. Aku jadi ngerti semua nih. Nah itu tadi ya sobat otomotif. Jadi kalian bisa tahu mana sih oli yang ciri-cirinya bagus, mana yang kurang bagus, mana yang jelek. Nah jangan lupa untuk subscribe channel ini. Mungkin kalian bisa tambahkan komen. Jika ada ilmu yang ingin kalian bagikan, kita bisa saling sharing. Dan jangan lupa like video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.